Di sebuah kawasan perumahan mewah di pinggiran kota, berdirilah rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Rumah itu milik keluarga Hartono, pengusaha sukses yang hidup dalam kemewahan. Namun di balik dinding megah itu, ada satu sosok sederhana yang setiap pagi datang dengan langkah pelan. Siti, seorang pembantu rumah tangga yang selalu membawa anak kecilnya, Raffi. Raffi baru berusia 8 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena sering membantu ibunya bekerja di bawah panas matahari. Setiap hari, Raffi duduk di sudut dapur, membaca buku bekas sambil menunggu ibunya selesai menyapu atau mencuci pakaian majikannya. Ia tidak punya mainan mahal, tidak pula baju bagus, hanya sendal jepit lusuh dan semangat belajar yang tak pernah padam. Anak-anak keluarga Hartono sering melihat Raffi dengan tatapan merendahkan. "Kamu anak pembantu ya? Kenapa bajumu selalu kotor begitu?" Tawa mereka menggema di halaman rumah yang luas. Sementara Raffi hanya diam, menunduk, dan menggenggam erat buku di tangannya. Ia tidak pernah melawan. Dalam hatinya, ia hanya berbisik, "Suatu hari, aku akan buktikan bahwa anak pembantu pun bisa jadi orang hebat." Setiap sore, setelah membantu ibunya mencuci piring, Raffi sering duduk di teras belakang, menatap langit yang perlahan memerah. "Bu, kenapa kita miskin?" Siti tersenyum lembut, meski wajahnya tampak lelah. "Nak, kita tidak miskin selama masih punya hati yang jujur dan semangat untuk berubah. Allah tidak menilai dari harta, tapi dari usaha." Ucapan itu selalu tertanam di hati Raffi. Malam hari, ketika sebagian orang sudah tidur nyenyak, ia masih belajar di bawah cahaya minyak yang redup. Ibunya duduk di sampingnya, menjahit pakaian majikannya sambil terus mengulang doa. Rumah besar itu mungkin milik orang lain, tapi di hati kecil Raffi tumbuh sebuah tekad besar. Ia ingin punya rumah sendiri, bukan dari warisan, tapi dari hasil kerja kerasnya. Dan di rumah itu, tidak akan ada orang yang dihina hanya karena miskin. Malam semakin larut. Dari balik jendela dapur rumah megah itu, terlihat seorang anak kecil dengan mata penuh mimpi. Anak pembantu yang kelak akan mengubah takdirnya sendiri. Hari-hari Raffi di sekolah tidak pernah mudah. Anak-anak seusianya datang dengan seragam baru, sepatu mengkilap, dan bekal makanan lezat. Sementara Raffi hanya membawa nasi dingin dan lauk tempe goreng sisa semalam dibungkus kertas koran. Di ruang kelas, seorang teman duduk menatapnya sinis. "Raffi, kamu anak pembantu kan? Pantas aja bajumu selalu bau sabun." Tawa mereka pecah. Raffi menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi yang paling menusuk hati adalah ketika ia melihat Anya, anak majikan ibunya, ikut tertawa kecil. Padahal dulu, waktu kecil mereka sering bermain bersama di halaman belakang rumah. Raffi pulang sore itu dengan langkah gontai. Di rumah kontrakan sempitnya, ia mendapati ibunya sedang menjemur pakaian. Ia memeluk ibunya erat dan menangis di bahunya. "Bu, kenapa mereka selalu hina Raffi? Apa salah Raffi jadi anak pembantu?" Siti mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Nak, dengar baik-baik. Orang yang meremehkanmu sebenarnya sedang menunjukkan siapa dirinya. Bukan kamu yang rendah, tapi hatinya yang kecil. Kamu hanya perlu satu hal, belajar dan buktikan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Raffi. Malam itu ia belajar lebih keras dari sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa anak pembantu juga punya otak, punya mimpi, dan pantas dihormati.
Namun cobaan datang lagi. Suatu sore, Raffi sedang membantu ibunya mencuci piring di rumah majikan. Pak Hartono, sang pemilik rumah, melihatnya dan berkata dengan nada dingin, "Siti, jangan biarkan anakmu ikut di sini. Nanti kebiasaan. Anak pembantu itu tempatnya ya di dapur, bukan di ruang tamu." Raffi menunduk, tangannya bergetar. Ia tak membalas sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Api tekad yang lahir dari luka. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar sempit mereka, Raffi berbisik pelan. "Aku akan buktikan, Bu. Suatu hari, orang-orang yang menghina itu akan melihat siapa Raffi sebenarnya." Dan sejak malam itu, luka-luka kecil di hatinya tak lagi jadi beban. Ia menjadikannya bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Waktu berlalu. Raffi kini remaja. Badannya semakin tinggi. Matanya semakin tajam memandang masa depan. Ia berhasil lulus SMP dengan nilai terbaik dan diterima di SMA unggulan berkat beasiswa. Saat menerima surat itu, ibunya menangis sambil mencium keningnya. "Nak, lihat, Allah selalu buka jalan untuk orang yang sabar dan tekun." Namun, kehidupan tidak tiba-tiba menjadi mudah. Uang saku terbatas, jarak sekolah jauh, dan seragam yang dipakai sudah memudar warnanya. Raffi sering berjalan kaki pulang pergi sejauh 5 kilometer setiap hari. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Ia tahu setiap langkah kakinya adalah investasi menuju impian. Di sekolah baru, perbedaan semakin terasa. Teman-temannya membawa ponsel mewah, sepatu bermerek, dan tas baru setiap semester. Sementara Raffi hanya membawa tas robek yang dijahit sendiri oleh ibunya. Beberapa siswa masih mentertawakannya. "Raffi, kamu yakin bisa jadi dokter? Sekolah aja dibantu beasiswa. Mau kuliah di mana nanti?" Raffi hanya tersenyum walau hatinya perih. "Aku tidak tahu caranya, tapi aku yakin Allah tahu jalannya," jawabnya pelan. Setiap malam, Raffi membantu ibunya mencuci pakaian majikan sebelum belajar. Tangannya kasar karena deterjen, tapi semangatnya tak pernah luntur. Ia membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan dan menuliskan catatan kecil di kertas bekas. Di suatu malam yang sunyi, ibunya terbatuk keras di dapur. Raffi segera menghampiri, mengusap punggung ibunya yang lemah. "Bu, jangan kerja dulu. Raffi bisa bantu semua ini." Siti tersenyum, meski matanya tampak sayu. "Ibu kuat, Nak. Ibu ingin lihat kamu jadi dokter. Jangan berhenti belajar ya." Ucapan itu menjadi doa yang hidup di hati Raffi. Hari-hari berikutnya, ia terus berjuang. Bahkan bekerja paruh waktu di warung kecil untuk membantu ibunya. Dalam kesederhanaan dan peluh, Raffi memupuk keyakinan. Mimpi besar tak butuh modal besar. Cukup hati yang tidak menyerah. Dan di bawah langit malam yang sepi, anak pembantu itu menatap bintang-bintang dengan satu tekad bulat. "Aku akan jadi dokter, bukan untuk dihormati, tapi agar bisa menyembuhkan orang-orang seperti ibu." Tahun-tahun berlalu dengan penuh perjuangan. Raffi berhasil lulus SMA dengan nilai tertinggi sekabupaten. Ia mendaftar ke Fakultas Kedokteran, meski semua orang menganggap itu mimpi mustahil bagi anak pembantu. Tapi, keajaiban terjadi. Raffi diterima melalui jalur beasiswa penuh. Hari itu, Siti menangis bahagia sambil memeluk anaknya erat. "Nak, ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Tapi ibu selalu yakin Allah akan mengangkat derajat orang yang sabar." Raffi mencium tangan ibunya. "Bu, ini semua karena doa ibu. Raffi janji ya, Raffi nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Namun hidup di kota besar bukan hal mudah.
Ia tinggal di kamar kos sempit, hanya cukup untuk kasur tipis dan meja kecil. Uang saku pas-pasan, seringkali ia harus menahan lapar demi membeli buku. Siang kuliah, malam bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus. Beberapa mahasiswa kaya menertawakannya. "Hei, dokter miskin, jangan lupa pel lantinya bersih ya." Raffi hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Yang penting tanganku tetap halal." Tahun demi tahun berlalu, prestasinya gemilang. Ia dikenal sebagai mahasiswa teladan, cerdas dan rendah hati. Tapi di tengah kebahagiaan itu, kabar duka datang dari kampung. Ibunya sakit parah, ginjalnya rusak karena terlalu lama bekerja keras tanpa istirahat. Raffi pulang dengan air mata membasahi pipi. Ia mendapati ibunya terbaling lemah di ranjang kayu. "Bu, bertahan ya. Raffi sebentar lagi jadi dokter. Raffi yang akan obati ibu nanti." Siti tersenyum lemah, menggenggam tangan anaknya. "Ibu nggak takut mati, Nak. Ibu cuma ingin lihat kamu pakai jas dokter, itu saja." Beberapa bulan kemudian, hari kelulusan tiba. Raffi berdiri di podium, memegang ijazah dengan tangan bergetar. Tapi di kursi tamu, tak ada wajah yang paling ingin ia lihat. Seorang dosen menghampiri, berbisik pelan. "Raffi, ibumu baru saja berpulang." Dunia seakan runtuh. Raffi menatap langit, air matanya jatuh tanpa suara. "Bu, jas ini untuk ibu." Malam itu, di balik kebahagiaan kelulusan, lahir tekad baru dalam diri Raffi. Menjadi dokter bukan untuk kekayaan, tapi untuk melanjutkan doa ibunya yang tak pernah padam. Beberapa tahun berlalu sejak kelulusan itu. Raffi kini dikenal sebagai dokter muda yang rendah hati dan berdedikasi. Ia bekerja di rumah sakit daerah, menolong siapapun tanpa memandang status. Banyak pasien miskin datang tanpa biaya, tapi Raffi tak pernah menolak. "Kesehatan adalah hak semua orang," ucapnya setiap kali rekan sejawat bertanya mengapa ia tidak menagih bayaran. Nama Raffi mulai dikenal. Ia sering diundang ke berbagai kegiatan sosial, bahkan membuka klinik kecil di pinggiran kota untuk masyarakat kurang mampu. Namun di tengah kesibukannya, ia tak pernah lupa ziarah ke makam ibunya setiap pekan. Di sana, ia berbicara pelan, seolah ibunya masih bisa mendengar. "Bu, Raffi sudah jadi dokter, semua karena doa ibu." Suatu malam yang tenang, rumah sakit tempat Raffi bekerja menerima pasien darurat. Seorang pria tua dibawa masuk dengan kondisi kritis. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Saat Raffi membuka masker oksigen pasien itu, waktu seakan berhenti. Itu adalah Pak Hartono, majikan ibunya dulu. Orang yang dulu pernah menghina dan merendahkan mereka. Beberapa perawat bergegas menyiapkan peralatan, tapi Raffi terdiam sejenak, menatap wajah tua itu. Ingatan masa kecilnya berputar. Suara ejekan, bau sabun cuci dan kata-kata yang dulu melukai. Namun tak lama kemudian, ia menarik napas dalam dan berkata tegas, "Siapkan ruang operasi, kita selamatkan pasien ini." Malam itu, di bawah lampu operasi yang terang, Raffi memimpin jalannya tindakan penyelamatan. Tangan yang dulu kotor karena deterjen, kini menggenggam pisau bedah dengan penuh keyakinan. Dan di setiap gerakan, ada doa yang mengalir. Doa untuk ibunya yang pernah disakiti, tapi selalu mengajarkan maaf. Operasi berjalan sukses. Keesokan harinya, Pak Hartono sadar dan menatap dokter muda di hadapannya. Matanya membesar, suaranya bergetar. "Kamu, Raffi, anak Siti?" Raffi menyenyum lembut. "Iya, Pak, anak pembantu yang dulu sering bantu ibu cuci piring di dapur Bapak." Pak Hartono menunduk, air matanya menetes tanpa henti. "Maafkan saya, Nah, saya salah menilai ibumu dan kamu." Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu sudah memaafkan sejak dulu, Pak. Saya hanya meneruskan kebaikan yang dia ajarkan, menolong siapapun tanpa membeda-bedakan." Beberapa minggu setelah operasi itu, keadaan Pak Hartono mulai membaik.
Rambutnya kini memutih seluruhnya. Tubuhnya lemah, namun wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Setiap kali melihat Raffi lewat di lorong rumah sakit, matanya berkaca-kaca. Allah memang adil. Bisiknya lirih. Dulu aku menghina ibumu, sekarang anaknya yang menyelamatkan nyawaku. Suatu sore, setelah pulang dari jaga malam, Raffi memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Ia membawa setangkai bunga melati, bunga kesukaan almarhumah. Di bawah langit yang mulai senja, ia duduk bersimpuh di depan nisan sederhana bertuliskan Siti binti Rahman. Bu, suaranya bergetar lembut. Hari ini, orang yang dulu merendahkan kita datang memohon maaf. Dan Bu, Raffi sudah menolongnya, sama seperti yang Ibu ajarkan dulu. Terima kasih sudah mendidik Raffi jadi manusia yang bisa memaafkan. Angin berhembus lembut, seolah menyentuh pipinya. Sejenak, Raffi merasa ibunya sedang tersenyum dari tempat yang jauh. Beberapa hari kemudian, Pak Hartono datang menemui Raffi dengan langkah pelan. Ia membawa sebuah amplop besar dan map berisi berkas. Nak Raffi, ini bukan untuk membayar jasamu, tapi aku ingin menebus dosa pada ibumu. Aku dan keluargaku sepakat mendirikan sebuah klinik kecil untuk orang-orang miskin. Namanya Klinik Ibu Siti. Raffi tertekun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Pak. Itu impian ibu yang belum sempat terwujud. Beberapa bulan kemudian, klinik itu resmi berdiri di pinggiran kota. Cat temboknya berwarna hijau muda, dengan papan nama bertuliskan Klinik Ibu Siti gratis untuk yang tak mampu. Di dinding ruang tunggu, tergantung sebuah foto besar. Seorang wanita tua dengan senyum lembut. Mengenakan kerudung lusuh, di bawahnya tertulis kalimat sederhana. Dari tangan seorang pembantu, lahir hati seorang dokter. Raffi berdiri di depan klinik itu dengan mata berkaca-kaca. Langit sore tampak begitu indah, seolah ikut bersaksi bahwa doa seorang ibu memang tak pernah sia-sia. Ia menatap ke atas, tersenyum dan berbisik. Bu, akhirnya Raffi bisa mewujudkan mimpi ibu. Dan di sanalah kisah itu berakhir. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan ampunan, keikhlasan dan balasan dari langit.